Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nama aku Syafa Mutia, NIM 12011100002 dari Prodi Fisika Angkatan 2020. Pada pertemuan ini, aku mau jelasin materi Fisika Dasar 1, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Untuk materi fluida sendiri selalu identik dengan massa jenis dan tekanan. Yang pertama ada densitas atau massa jenis. Rumusnya itu Rho sama dengan massa dibagi volume, yaitu satuannya kilogram per meter kubik. Satuan untuk air itu sudah diketahui, yaitu sebesar 1000 kilogram per meter kubik. Nah, yang kedua ada tekanan. Tekanan rumusnya itu P sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Hasil dari tekanan rumus ini memiliki satuan yaitu N atau Newton per meter kuadrat. Nah, ini satuannya ini bisa kita ganti dengan Pascal atau PA. Nah, yang pertama ada tekanan hidrostatis. Kenapa dinamakan tekanan hidrostatis? Yaitu berhubungan dengan fluida statis. Tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu ke semua arah. Di sini kita ada rumus P sama dengan F per A. Ayo masih ingat gak? Itu rumus apa? Ya, itu rumus tekanan yang ada di slide sebelumnya. Rumus tekanan secara umum yang udah ada di fisika. Oke, rumusnya yaitu tekanan sama dengan F atau gaya dibagi luas permukaan. Di sini gayanya kita pecah lagi nih. Jadi M dikali G. M-nya itu massa dikali gravitasi, kemudian dibagi A. Nah, M yang di sini kita pecah lagi menjadi Rho dikali V atau volume. Dapat dari mana? Dapat dari slide sebelumnya lagi. Sebelumnya kan slide sebelumnya ada rumus atau rumus dari massa jenis yaitu Rho sama dengan massa dibagi volume. Maka didapetin massa sama dengan massa sama dengan Rho dikali volume. Makanya di sini rumusnya Rho kali volume kali gravitasi dibagi luas permukaan. Nah, di sini I-nya kita pecah lagi. Jadi A dikali H. Rumusnya dapat dari mana? Dari volume itu sendiri, yaitu volume sama dengan luas permukaan dikali H atau ketinggian. Makanya di sini dapat deh rumusnya, yaitu Rho dikali A dikali H dikali G dibagi A. Karena di situ A-nya ada 2, maka kita coret. Nah, dapat deh habis itu rumus tekanan dari hidrostatis, yaitu tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis dikali
G dikali H. Coba kita lihat gambar sebelahnya. Ini ada ikan di dalam kolam yang berisi air. Pertanyaannya, berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan? Ya udah, pakai rumus yang tadi. Jadinya, rho-nya berapa? Karena ini pakai air biasa atau air yang di sini itu air murni, satuannya udah ditentukan yang kayak sebelumnya, yaitu 1000 kilogram per meter kubik dikali G. G-nya kita pakai yang ini, gravitasi. Gravitasi itu besarnya 10 meter per second kuadrat dikali H. H-nya yang mana? H-nya yang H ini. H-nya yaitu H ketinggian yang dari ikannya sampai ke luas permukaan. Dapat deh hasilnya. Oke, sekian. Contoh dari fluida statis. Yang pertama, ada prinsip Pascal. Prinsip Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup yang akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, di sini ada contoh pompa hidrolik yang biasa buat mobil. Di sini biasanya ada mobil. Gitu. Kan? Nah, ini pompa hidrolik memakai hukum atau memakai prinsip Pascal. Jadinya tekanan bisa gini. Kita di sini aku di sini ngasih tekanan ke penampang yang kecil. Nah, tekanan yang penampang yang kecil ini akan diteruskan ke tekanan penampang yang besar. Oke, makanya di sini ada rumus tekanan di penampang kecil atau tekanan 1 sama dengan tekanan di penampang 2. Kemudian tekanannya ini rumusnya dipecah. Jadi F per A. Seperti yang tadi. F itu gaya, A itu luas permukaan. Nah, luas permukaannya ini lagi, kita pecah lagi. Luas permukaannya, kita pakai luas permukaan dari lingkaran. Lingkaran kan luas permukaannya 1/4 dikali I dikali diameter kuadrat. Dapat kan nih perbandingannya. Ini yang di penampang kecil, ini yang di penampang besar. Ini yang di penampang 1, ini yang di penampang 2. Nah, setelah itu, kalau misalnya di sini diketahui D atau ketinggian atau jarak. Misalnya aku yang tadi mendorong penampang kecil yang ini dengan jarak tertentu atau D1. Oke, otomatis penampang yang besar ini juga keangkat ke atas setinggi D1.
2. Oke. Makanya di sini kita dapat rumus B1 dikali A1 yang di penambang kecil sama dengan B2 dikali A2 yang di penambang kecil. Setelah itu, kalau kita jadiin rumus yang lebih kecil, akan dapat dari yang sebelah sini. Rumusnya jadi apa? B itu kan sebenarnya itu jarak kan, bukan diameter. Kalau diameter, ingat diameter kita pakai yang di sini D besar aja. Biar bedanya antara diameter sama jarak. Kita di sini jaraknya pakai yang D. Coba kita perhatiin. Kalau misalnya luas permukaan dikali dengan jarak, dapat rumus apa gitu? Dapat rumus V, volume. Makanya di sini kita dapat perubahan volume di penampang 1 sama dengan perubahan volume di penampang 2. Tuh. Yang kedua ada prinsip Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Misalnya, kamu lagi ngukur berat kamu di udara sebesar 40 Newton. Nah, ketika kamu ngukur berat badan kamu di air, itu lebih ringan tuh. Jadinya 20 Newton. Nah, berarti ada suatu gaya yang bikin berat badan kamu lebih ringan, yaitu gaya yang disebabkan oleh fluida atau air yang kamu masuki dengan arah berlawanan dengan gerak kamu. Gerak kamu tadi ke bawah atau berat yang biasa disebut W, gayanya itu, gaya airnya itu ke atas yang biasa disebut FA atau gaya apung. Artinya, rumus dari FA atau gaya apung sendiri itu bisa diperoleh dari WB atau berat kamu di udara dikurang WF atau berat kamu di air. Nah, di sini udah diketahui rumusnya dari gaya apung atau hukum Archimedes, yaitu FA dikali rho atau massa jenis fluidanya dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Sekarang kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Di sini kondisi bendanya itu hanya tercelup sebagian. Artinya, kalau bendanya tercelup sebagian, bendanya itu mengapung. Oke. Kalau dilihat dari arah gayanya, ada gaya yang ke bawah, yaitu W, dan ada gaya yang ke atas, yaitu FA, atau gaya apung itu. Dengan demikian, kalau kondisinya ini mengapung, kondisi ini, yang benda ini mengapung, berarti gaya dari gaya apungnya itu lebih besar daripada berat si benda. Atau biasa kita tuliskan rho benda lebih kecil daripada rho air atau rho fluidanya. Yang kedua, ini kondisi bendanya melayang,
yang artinya bendanya ini sejajar atau di tengah-tengah suatu fluidanya, yang berarti gaya ke bawah si berat benda itu sama besar dengan gaya apung yang disebabkan oleh air yang ke atas, arahnya ke atas. Yang berarti besar dari FA atau gaya apung sama dengan besar dari W atau berat si benda tersebut. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa rho benda sama dengan rho air. Yang terakhir nih, yang ketiga, kondisi bendanya ini tenggelam. Kalau misalnya kondisi bendanya tenggelam, berarti berat bendanya ini sangat berat, yang benar-benar berat, yang bikin gaya apungnya ini kalah. Nggak ngaruh, nggak bikin bendanya ke atas. Dia lebih kuat yang arah gerak ke bawah. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa FA-nya atau gaya apungnya lebih kecil sekali dibanding gaya berat si benda atau berat si benda, bukan gaya ya. Kita ulangin, yang berarti dapat disimpulkan gaya apung si fluidanya ini lebih kecil daripada berat si benda. Kalau kita bisa lihat di sini, dapat disimpulkan bahwa rho dari benda ini lebih besar daripada si rho air. Selanjutnya yaitu fluida dinamis. Kalau ngomongin soal dinamis, itu berarti ada suatu pergerakan yang terjadi. Berarti fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Bergeraknya itu memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulent, atau tidak mengalami putaran. Nah, maksudnya apa tidak mengalami perubahan volume? Artinya, volume yang masuk di A1 ini sama besar dengan volume yang keluar di A2. Ini harus A2 ya. Ini harus A2. Nah, lalu tidak turbulent atau tidak mengalami putaran. Artinya fluida yang masuk dengan kecepatan tertentu itu bergeraknya lurus. Lurus kayak gini. Enggak berputar-putar kayak gini. Kayak putaran gitu enggak. Nah, berarti kalau misal ngomongin soal fluida kan biasa ngomongnya itu cairan ya. Cairan yang bergerak. Kalau cairan yang bergerak itu nggak jauh-jauh dari debit. Biasa kan ngomongnya debit air gitu kan. Nah, debit itu rumusnya sama dengan volume per waktu. Nah, di sini volumenya bisa kita pecah lagi. Masih ingat gak rumus volume itu? Volume suatu larutan atau suatu zat. Itu rumusnya A atau luas penampangnya dikali S atau jaraknya. Nah, ini makanya dapatnya A dikali S per T atau waktu. Di sini makanya harusnya ada keterangan S. Satuannya meter. Nah, selanjutnya S sama T yang di sini kita ubah jadi V. V yang di sini V kecepatan, bukan V volume ya. Jadi menurut saya ini tuh A dikali V kecepatan. Rumus kecepatan kan asalnya itu jarak per waktu. Makanya jarak sama waktu yang di sini kita coret, kita ubah jadi kecepatan yang menghasilkan A dikali V. Nah,
di dalam fluida dinamis ini ada namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas yaitu debit yang masuk ke dalam lubang pertama sama dengan debit yang keluar di lubang kedua. Ini rumusnya kita pecah, dapat yang dari sini. Berarti Q-nya kita bisa ubah jadi ini. Nah, contoh dari fluida dinamis yaitu prinsip Bernoulli atau biasa disebut persamaan Bernoulli. Prinsip Bernoulli itu adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di titik atau di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Berarti tekanan, energi kinetik, dan energi potensial di titik yang ini atau di titik yang satu di titik yang satu sama besar dengan tekanan, energi kinetik, dan energi potensial di titik 2. Oke, di sini ada suatu persamaan yaitu P1 ditambah setengah dikali rho dikali V. Ini V-nya V kecepatan ya, bukan V volume, tapi V kecepatan. Ada, nah, V1 kuadrat ditambah rho dikali gravitasi dikali H1 atau ketinggian. Jumlahnya ini sama dengan P2 ditambah setengah dikali rho dikali ini juga kecepatan dikali kecepatan di titik 2 kuadrat ditambah rho dikali gravitasi dikali H2 atau ketinggian. Ini H1 ingetin yang ini tadi H1 ya ini H2. Nah, ini kan tadi dibilang di sini di penjelasannya jumlah dari tekanan. Tekanan itu kan nanti sampai nih. Nah, terus sekarang energi kinetik. Nah, ini energi kinetik. Nah, yang ini. Dan selanjutnya energi potensial. Energi potensial. Energi potensial itu yang ini rumusnya. Nah, selanjutnya ini dari ketiga ini dari tekanan, energi kinetik, energi potensial di titik 1 sama besar dengan tekanan, energi kinetik, dan energi potensial di titik 2. Satuannya tadi masih ingat kan apa aja? Yaitu P kan tekanan satuannya Pascal atau PA atau Newton per meter kuadrat juga bisa, tapi biasa pakainya Pascal untuk tekanan. Selanjutnya untuk rho itu satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya itu V. V-nya ini V kecepatan, ingat. Untuk prinsip Bernoulli jangan ketukar antara V volume sama V kecepatan. Ini V kecepatan satuannya meter per second kuadrat. Selanjutnya di sini selain kecepatan ada apa lagi? Rho tadi udah, G gravitasi. Ini maaf ya, sebenarnya tadi ini aku salah ngomong. Untuk
kecepatan satuannya meter per second. Kalau untuk gravitasi baru meter per second kuadrat. Selanjutnya sisa satu nih, H sama ketinggian. H itu ketinggian ya. Itu sama dengan meter. Nah, kan tadi udah belajar tentang materi fluida statis, fluida dinamis secara keseluruhan. Sekarang kita nge-review dari rumus-rumus yang udah didapat tadi. Yang pertama ada densitas atau massa jenis. Rumusnya yaitu Rho sama dengan massa per volume. Yang kedua ada tekanan, yaitu rumusnya P atau tekanan sama dengan F per A atau gaya per luas permukaan. Yang ketiga ada tekanan hidrostatis. Ini oleh zat cairan diam. Tekanan hidrostatis, statis, diam. Nah, berarti rumusnya pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho dari fluida dikali G dikali H. Hanya itu tadi ingat, sebelumnya udah dijelasin hanya itu yang mana? Hanya itu jarak dari benda yang tercelup di suatu fluida yang diam ke atas, paling atas ujung atau ke luas permukaannya. Berarti jarak dari benda ke ujung fluida yang atas. Selanjutnya ada prinsip Pascal, yaitu perbandingan antara tekanan di penampang 1 dengan tekanan di penampang 2. Ini tekanannya kita pecah, rumusnya jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang kelima ada prinsip Archimedes, yaitu gaya ke atas oleh suatu fluida yang besarnya sama besar dengan berat benda yang tercelup. Di sini ada rumusnya, prinsip Archimedes atau yang biasa disebut dengan rumus gaya apung sama dengan Rho F atau besarnya massa jenis di fluidanya dikali gravitasi dikali dikali pi Tc atau volume benda yang tercelup. Selanjutnya di sini ada persamaan kontinuitas. Rumusnya yaitu A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Ingat ya, tadi kan di sebelumnya slide-nya ini, kalau nggak salah ini slide 2 ya sebenarnya ya, di slide sebelumnya. A1 dikali P2, ini salah ya, agak ralat. Jadinya sebenarnya A1 dikali P1, A2 dikali V2. V-nya tadi ingat apa? V-nya pakai V kecepatan. Yang terakhir ada prinsip Bernoulli atau persamaan Bernoulli, yaitu rumusnya ini. Tekanan di titik 1 ditambah energi kinetik di titik 1 ditambah energi potensial di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2 ditambah energi kinetik di titik 2 ditambah energi potensial di titik 2.